Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga remblong, truk tabrak 4 kendaraan, 1 orang tewas. Keempat kalinya, SMP Negeri 11 Maros Baru dibobol pencuri. Gara-gara ambil bantuan tidak bisa diwakilkan, seorang lansia yang sedang sakit digotong ke kelurahan. Ya, SMP Negeri 11 Maros Baru kembali menjadi sasaran pencurian untuk keempat kalinya. Aksi terakhir pelaku terekam jelas kamera pengawas saat membobol ruang perpustakaan. Seorang pria tak dikenal memanjat pagar depan sekolah SMP Negeri 11 Maros. Ketika kondisi sekolah dalam keadaan sepi, setelah berhasil masuk, pelaku mengelilingi area sebelum kemudian menuju ruang perpustakaan. Pelaku lalu merusak pintu pengaman menggunakan obeng dan besi untuk membobol ruangan. Menurut guru sekolah, pelaku baru melancarkan aksi setelah merasa aman dari pantauan. Pelaku menggasak sejumlah barang seperti mesin air dan alat praktik matematika berbahan besi. Pihak sekolah mengaku kejadian ini merupakan aksi pencurian keempat kalinya dalam beberapa waktu terakhir. Iya, jelas sekali. Berapa orang Pak di rekaman CCTV sendiri? Cuman satu. Oh, satu orang pelaku. Iya, satu orang. Oke Pak, ini sudah berapa kali kejadian di sini Pak, di Bobol? Kalau untuk ini yang keempat. Oh, sudah keempat kalinya. 3 kali di kantin, cuman ini baru yang kelihatan. Oh, pernah juga di kantin? CCTV ya? Pernah juga di kantin ya Pak? Di kantin. Itu apa yang hilang? Beda orang. Ya, itu yang hilang apa Pak di kantinnya sendiri? Kantin itu tabung sekitar 15. 15. Tabung gas ya? Tabung gas. Barang yang dicuri adalah fasilitas bantuan pemerintah untuk kegiatan belajar mengajar, maka pihak sekolah berencana melaporkan kasus ini ke polisi. Raisa Habu melaporkan dari Maros. Ya, kita ke informasi lainnya. Kisah pilu dialami nenek berusia 85 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan. Kondisi lumpuh membuatnya terpaksa digotong ke kantor kelurahan demi mendapat bantuan sembako. Diduga ini terjadi karena pihak kelurahan minta sembako diambil langsung oleh penerima manfaat. Baru yang tidak mendapat ada bantuannya sehingga tidak mendapatkan haknya di kelurahan. Dari dalam lorong sempit, wanita lanjut usia ini digendong oleh warga menuju becak yang sudah menunggunya di depan gang. Ya, nenek 85 tahun itu bukan hendak berobat, melainkan menuju kantor Kelurahan Maricaya Baru, Makassar, Sulawesi Selatan untuk mengambil bantuan sembako dari pemerintah. Meski kondisinya lumpuh, nenek bernama Wahbah itu harus datang langsung ke kantor kelurahan. Karena menurut warga, pihak kelurahan meminta sembako diambil secara langsung oleh penerima manfaat dan tidak bisa diwakilkan. Ibu kan ada bantuannya di kelurahan. Terus ada beberapa warga yang ingin membantu ibu karena ibu tidak sempat ke kelurahan. Ternyata ditolak. Akhirnya kelurahan katakan harus ibu yang hadir. Menanggapi peristiwa tersebut, Lurah Maricaya Baru mengatakan pengambilan bantuan sebenarnya bisa diwakilkan. Dengan syarat perwakilan yang ditunjuk terdaftar dalam kartu keluarga si penerima manfaat. Yang sempat viral itu yang mengatakan bahwa tidak bisa diwakili juga itu salah. Kami yang mewakili itu yang penting ada dia di dalam KK itu bisa mewakili. Iya. Artinya kemarin yang datang tidak ada. Kemarin yang datang itu sebenarnya kita sudah mau bawakan ke tempatnya. Tapi keburu datang ini dibawa bentor, apa boleh buat, itulah. Setelah hadir di kantor kelurahan, bantuan pangan yang berisi 2 karung beras serta 4 kemasan minyak goreng akhirnya diberikan kepada sang nenek. Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru, harga bumbu dapur, daging ayam dan telur di Sinjai dan Bulukumba naik signifikan. Diduga kenaikan harga dipicu berkurangnya pasokan di tingkat petani, sementara permintaannya terus meningkat. Harga kebutuhan pokok di pasar sentral Sinjai melonjak signifikan. Kenaikan terjadi sejak Rabu siang menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Jumlah komoditas pangan mengalami kenaikan hingga 2 kali lipat.
Harga cabai rawit misalnya meroket dari Rp30.000 menjadi Rp60.000 per kilogramnya. Kenaikan juga terjadi pada cabai keriting dari Rp20.000 naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Demikian pula dengan harga bawang merah yang sebelumnya Rp30.000 kini mencapai Rp60.000 per kilogram atau naik 2 kali lipat. Sama naik juga 40 per kilo. 40 per kilo deh. Biasanya 20, 25. 25. Menyebabkan naiknya harga, Bu? Karena kurang barang. Kurang barang, Bu. Ini bawang merah ini kurang juga, Bu? Ya, kurang juga datang. Para pedagang menyebut lonjakan harga ini dipicu berkurangnya pasokan dari petani, sementara permintaan masyarakat terus meningkat jelang akhir tahun. Sementara di Bulukumba, harga telur dan daging ayam melonjak tajam. Saat ini harga telur ayam ukuran sedang mencapai Rp50.000 per pak, naik dari harga sebelumnya Rp48.000. Kenaikan ini juga terjadi pada daging ayam. Daging ayam ukuran sedang yang awalnya dijual Rp50.000 per ekor, kini naik menjadi Rp60.000 per ekor. Sementara itu, ukuran ayam jumbo menjadi Rp75.000 per ekornya. Kenaikan harga pangan ini diduga terjadi sejak adanya program makan bergizi gratis atau MBG. Selama ada MBG naik terus harga. Biasanya berapa? Biasanya berapa? Sebelumnya ada MBG harga yang sekarang 75, yang dulu harga 60. Iya, dan sekali harga, Pak. Itu berapa kilo? Yang Berapa kilo? Per ekornya biasa naik berapa? per ekornya yang sekarang yang naik 1,8, harga 75, biasanya harga 60. Pedagang berharap pemerintah daerah dapat segera menjaga ketersediaan stok telur dan daging ayam di pasar guna menstabilkan harga dan menjaga daya beli masyarakat. Muhammad Hardi melaporkan dari Sinjai dan Bulukumba. Tim Resmo Polda Sulawesi Selatan menangkap seorang residivis pencurian kendaraan bermotor di Makassar. Pelaku mengambil sepeda motor milik temannya sendiri menggunakan modus menggandakan kunci kontak. Polisi menangkap R di kediamannya tanpa perlawanan. R ditangkap karena mencuri sepeda motor milik temannya. Awalnya R berpura-pura meminjam motor korban, kemudian menggandakan kunci kontak kendaraan. Ternyata pelaku adalah residivis kasus curanmor dan pernah menjalani hukuman di Parepare serta di Kabupaten Baru. Pelaku mengaku telah menjual motor curian tersebut ke wilayah Jeneponto. Motor tersebut adalah milik temannya sendiri. Modusnya ini dia berpura-pura meminjam motor, yang mana motor tersebut kuncinya digandakan sama terduga pelaku tersebut. Setelah itu kemudian hari korban tepatnya di Mall Ratu Indah melaksanakan pekerjaannya, korbannya tersebut terduga pelaku ini mengambil motor korban di parkiran dengan kunci ganda yang sudah dipegang terduga pelaku. Saat ini polisi menyerahkan pelaku ke Polsek Lumajang untuk proses hukum lebih lanjut. Polisi masih melakukan pengembangan untuk menemukan barang bukti motor yang dijual ke Jeneponto. Reza melaporkan dari Makassar. Kejaksaan Negeri Sidrap memusnahkan ratusan gram barang bukti narkotika yang telah berkekuatan hukum tetap. Pemusnahan ini dilakukan sebagai bagian dari penyelesaian kasus yang didominasi oleh tindak pidana narkoba. Pemusnahan barang bukti dilaksanakan di halaman kantor Kejaksaan Negeri Sidrap Rabu siang. Barang bukti yang dimusnahkan berupa sabu-sabu lebih dari 6 kg dan 144 butir pil ekstasi. Pemusnahan dilakukan dengan cara memblender sabu-sabu dan ekstasi tersebut, kemudian membuangnya agar tak dapat digunakan lagi. Kasus penyalahgunaan narkotika masih menduduki urutan teratas selama periode Oktober hingga Desember tahun ini. Dari total 50 lebih kasus yang telah berkekuatan hukum tetap atau INKRA, 47 kasus diantaranya adalah kasus narkoba. Perkara narkoba, karena di wilayah Sidrap ini perkara narkoba merupakan perkara yang paling mendominasi di penanganan perkara pidana umum. Jadi Pak, sebagai penuntut umum ya Pak ya, karena penuntut umum kita upayakan melaksanakan penuntutan secara maksimal Pak. Dan Kejaksaan Negeri mengklaim tidak semua terdakwa adalah pelaku utama, sehingga beberapa diantaranya dianggap korban atau suruhan harus menjalani rehabilitasi. Suwardi Gatang melaporkan dari Sidrap.
Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Auriga Agustina berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.